Festival Mahakam 2024 resmi dibuka pada Jumat malam 14 November 2024 di Teras Samarinda segmen 1, Jalan Gajah Mada dengan kemeriahan yang langsung terasa. Acara tahunan ini kembali menyita perhatian masyarakat, baik dari Samarinda maupun kabupaten kota di Kalimantan Timur. Terlebih karena diselenggarakan di Teras Samarinda, ikon baru yang menjadi pusat perhatian kota. PLT Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, memulai rangkaian kegiatan festival dengan simbolis memukul beduk, menandakan dimulainya perayaan yang berlangsung selama 3 hari ke depan. Festival Mahakam 2024 juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai bagian dari 100 Wonderful Event Indonesia. Dengan mengusung konsep kolaborasi antara budaya lokal dan musik, festival ini bertujuan untuk menggali dan melestarikan budaya daerah serta mempromosikan Sungai Mahakam sebagai destinasi unggulan kota Samarinda. Festival ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Samarinda sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN, menjadikannya kota tujuan wisata utama bagi warga IKN dan sekitarnya. Festival Mahakam tahun 2024, kita bersyukur mudah-mudahan mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses, amin. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak PJ Gubernur, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan haru, perasaan bahagia, dan tentu apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara, dan kami berkeyakinan bahwa Festival Mahakam tahun 2024 ini adalah kerjasama kolaborasi Dinas Pemuda Olahraga beserta OPD dan tentu bagi penggiat seni di budaya di Kota Samarinda. Boleh tepuk tangan ini untuk kolaborasinya dalam Festival Mahakam tahun 2024 ini. Dan kita bersyukur bahwa Festival Mahakam ini sudah memasuki Festival Mahakam yang ke-23 dan tercatat sebagai salah satu the one of the 100 wonderful event in Indonesia. Boleh tepuk tangan ini. Dan tentu Festival Mahakam ini mengingatkan kita semua akan sejarah Kota Samarinda, bahwa Kota Samarinda, kota yang kita cinta ini memang tidak bisa dilepaskan dengan Sungai Mahakam. Kalau kita boleh ibaratkan, Samarinda dan Mahakam ini ibarat kalau malam tiada berbintang. Betul apa enggak? Dan Kota Samarinda tidak mungkin hadir dan kemudian kesohor sampai saat ini kalau tidak ada Sungai Mahakam. Apalagi ketika pusat kerajaan berpindah dari Kutai Lama kemudian ke Jembayan dan berakhir di Tenggarong, bahwa Samarinda pada zaman itu pada abad ke-18 pada tahun 1732 ditetapkan sebagai kota bandar, kota perniagaan. Dan kita bersyukur dalam usianya saat ini Samarinda ini semakin maju dan semakin berkembang. Dan sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, tentu kita berharap banyak dari Festival Mahakam ini. Melalui Festival Mahakam ini adalah sebagai ajang, sebagai media bagi kita untuk melestarikan seni budaya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmaharulitua Manalu, mengungkapkan rencana penerapan sistem satu arah di Jalan Gatot Subroto. Kebijakan ini diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Nantinya, sistem satu arah akan diberlakukan dengan rute yang dimulai dari SPBU
menuju Jalan Gatot Subroto. Rencana ini merupakan bagian dari upaya Dishub Samarinda untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada jam-jam sibuk. Manalou juga menyatakan pihaknya akan terus mengevaluasi penerapan sistem ini guna memastikan efektivitas dan kepatuhan para pengguna jalan. Dishub juga mengimbau agar masyarakat mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku untuk mendukung kelancaran sistem baru ini. Rencana pemantapan penerapan sistem satu arah di Jalan Gatot Subroto 2. Jadi ada dua opsi yang kita pilih tadi terkait dengan kondisi lalu lintas saat ini. Yang pertama adalah dari Jalan Gatot Subroto ke arah SPBU. Itu opsi pertama. Tetapi di opsi pertama ini mengakibatkan 5 pergerakan lalu lintas. 5 pergerakan lalu lintas itu dua merging atau 2 gerakan bergabung, kemudian 2 diverging berpencar dan 1 crossing berpotongan. Itu sistem satu arah bila mana kita dari SPBU ke arah Jalan Gatot Subroto. Dari arah Gatot Subroto ke Jalan SPBU. Nah, kalau alternatif kedua itu dari SPBU ke Jalan Gatot Subroto, itu hanya terjadi 3 pergerakan lalu lintas dengan gerakan 2 diverging dan 1 crossing. Dan ini kan lebih kecil terjadinya hambatan atau pergerakan lalu lintas yang bisa menimbulkan kemacetan. Jadi kita pilih tadi itu adalah opsi kedua, yaitu dari SPBU ke arah Gatot Subroto. Itu satu arah. Dan ini kita akan dilengkapi dengan rambu-rambu, baik itu yang akan dipasang di Jalan Serindit, Jalan Pipit, ada jalan lingkungan lainnya, itu akan ada dibuat rambu-rambu dilarang belok ke kanan. Dan rencana nanti kami akan memasang rambu terlebih dahulu. Setelah memasang rambu, baru kami akan aksi untuk penerapan sistem satu arah tersebut. Kenapa sistem satu arah ini kita buat? Kita ketahuin kapasitas jalan di Kota Samarinda ini tidak bisa kita tingkatkan lagi terkait dengan tata ruangnya. Sehingga salah satu sistem manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kapasitas jalan yang tidak bisa dipenuhi dengan mempelebar jalan, yaitu dengan sistem satu arah. Sehingga kapasitas jalan itu akan lebih besar dan memperlancar lalu lintas. Terus yang kedua, kita ketahui juga sistem satu arah ini di kota-kota besar sudah banyak. Ya, tadi kita sampaikan bahwa sistem satu arah adalah salah satu manajemen rekayasa dalam rangka meningkatkan kapasitas jalan. Dan mungkin masyarakat sudah harus mengetahui ini terlebih dahulu. Jadi dari Jalan Samahudi bisa lurus ke arah Simpang 4 Ahmad Yani. Belok ke kiri itu langsung bisa dari SPBU ke arah Gatot Subroto. Kemudian yang dari Jalan Gatot Subroto 1 itu tidak bisa belok ke kanan ke arah SPBU, tetapi lurus ke Jalan Camar. Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan upacara peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November di lapangan Balai Kota Samarinda dengan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Acara ini berlangsung hikmat dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pegawai pemerintahan, serta jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas atau PLT Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, menyampaikan pesan dari Menteri Sosial atau Mensos yang menekankan bahwa semangat kepahlawanan tidak hanya berlaku di masa perjuangan fisik, tetapi juga dalam konteks pembangunan bangsa dan daerah di masa kini. Peringatan Hari Pahlawan ini diharapkan dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat persatuan, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, khususnya di Kota Samarinda. Ya, tentu peringatan Hari Pahlawan ini bukan seremoni tahunan, tetapi tentu ini adalah momentum yang perlu untuk kita mengingat kembali
kepahlawanan dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan sesuai dengan tema pahlawan tahun ini, yaitu teladani pahlawanmu dan cintai negerimu, ini bermakna luas bahwa pertama di dalam pengabdian seorang pegawai negeri itu sama seperti apa yang dilakukan oleh pahlawan. Jadi memberikan bakti diri, jiwa, raga, dan bahkan kalau perlu nyawa, ini dalam rangka pengabdian dan pengabdian bagi negeri ini. Dan itu semata dalam rangka untuk membangun daerah, membangun negeri ini ke depan menjadi semakin baik. Pesan untuk generasi muda di momen seperti ini. Ya, kepada generasi muda, saya berpesan jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, bahwa tantangan hari ini dan ke depan memang sangat besar, dan oleh karena itu terus berjuang. Jatuh itu biasa, tetapi justru itu akan menguatkan diri kalian sebagai generasi muda untuk menatap masa depan yang tantangannya yakin akan semakin besar. Ya, semua anak-anak muda, generasi muda, mudah-mudahan sukses ya di masa depan. Jangan lupa ya, teladani pahlawanmu, cintai negeri. Ya. Oke, seperti biasa di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada 3 komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Langsung saja kita bacain komentar pertama dari Ni_Reno80. Perasaan kalau jalannya nggak pernah ada masalah, semua lancar-lancar aja. Namun sejak ada SPBU dan bangunan di depannya, akhirnya sering macet. Harusnya sebelum dibangun, harus dikaji dahulu seperti tempat parkirnya dan kelayakannya sebelum dibangun. Kira-kira kedepannya menimbulkan kemacetan atau tidak, tapi ya bersabarlah. Nah, butuh perhatian khusus ini masalah ini, jangan sampai polemiknya berkepanjangan. Saya sepakat nih dengan masyarakat. Oke, kita lanjut ke komentar yang kedua dari @psikologi_Anggara. Jalannya mulai dulu nggak ada masalah, semua masyarakat mengikuti aturan. Yang kalian proses ya SPBU-nya. Kenapa bisa terbangun di situ? Seharusnya kan ada kajian sebelum dibangun. Oke, komentar yang kedua ini masih dengan persoalan yang sama. SPBU jadi masalah ini. SPBU jadi biang masalahnya. Oke, di komentar yang terakhir dari @abcde_JKLMNOPQRSTVUEXYZ. Wah, panjang banget ini namanya ya. Oke, langsung aja kita bacain komentarnya. SPBU yang bikin macet, sejalanan yang diubah. Nggak salah. Satu arah bisa bikin usaha-usaha di jalan tersebut jadi tambah sepi. Jangan gara-gara satu usaha yang lain dikorbankan. Nah, mungkin ini bisa jadi atensi pemerintah Kota Samarinda ya. Dampak dari kebijakan baru yang merugikan masyarakat lain. Cakep nih. Oke, itu tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab.